Film diawali dengan diperlihatkannya kita dengan seorang anak perempuan bernama Jang Hyun yang sedang merayakan ulang tahun bersama ibunya. Kemudian datanglah ayah Jang Hyun yang bernama Ji Chul untuk memberikan kado kepada anaknya. Diketahui Ji Chul seorang residivis yang baru pulang dari penjara selama 5 tahun. Terlihat ibu Jang Hyun malah mengusir Ji Chul. Lalu Ji Chul memberikan uang kepada istrinya, tetapi uang itu dilempar kembali oleh ibu Jang Hyun. Melihat perlakuan istrinya, Ji Chul menjadi marah dan pergi. Setelah Ji Chul pergi, ibu Jang Hyun pun terlihat mengambil uang yang dilempar tadi. Di sisi lain ada seorang pria bernama Nam Chul yang sedang melamar kekasihnya bernama Yosin. Mereka terlihat bahagia dan saling menyayangi. Ji Chul yang sedang bekerja menjadi sopir taksi saat sedang membawa penumpang, Ji Chul menceritakan kisah hidupnya dengan sedikit nada emosi kepada beberapa penumpang, hingga ada satu penumpang wanita yang terganggu, dan wanita tersebut meminta turun dari mobil lalu melemparkan uangnya ke wajah Ji Chul. Hal itu membuat Ji Chul sangat marah. Nam Chul dan Yosin sedang berada di dalam mobil. Saat itu Yosin sedang bercerita, namun Nam Chul terlihat sedikit cuek. Hal itu membuat Yosin menjadi marah. Lalu Yosin meminta turun dari mobil. Kemudian saat Yosin sudah turun, Nam Chul pun langsung pergi meninggalkan Yosin sendirian di jalan. Melihat Nam Chul benar-benar pergi, Yosin pun menjadi tambah marah. Lalu saat di jalan, Nam Chul terlihat gelisah dan memutuskan untuk kembali menemui Yosin. Namun saat kembali ke tempat itu, Yosin sudah tidak ada di situ. Saat Yosin sedang berjalan sendirian, tiba-tiba mobil taksi Ji Chul menghampiri Yosin. Kemudian Yosin pingsan dan terlihat di perut Yosin ada bekas tusukan. Lalu Yosin dibawa ke suatu tempat. Di sana Yosin dibekap dan diikat. Namun ternyata Yosin sempat kabur dari tempat itu. Namun Ji Chul kembali menangkap Yosin lalu membunuh Yosin. Keesokan harinya mayat Yosin ditemukan. Hal itu membuat Nam Chul dan kedua orang tua Yosin menangis setelah melihat apa yang menimpa Yosin. Lalu seorang detektif bernama Lim mengatakan kepada Nam Chul bahwa saat memeriksa CCTV jalan, terlihat Nam Chul menurunkan Yosin sendirian di jalan. Kemudian Nam Chul mengatakan bahwa ia sangat menyesal. Setelah itu terlihat ayah dan ibu Yosin sangat marah kepada Nam Chul karena telah menurunkan anaknya di jalan. Scene berpindah saat detektif Lee datang ke rumah ibu Jang Hyun untuk menangkap Ji Chul. Namun ibu Jang Hyun malah mengusir Lee dan mengatakan kalau ia tidak tahu keberadaan Ji Chul. Kemudian saat Lee sedang menunggu di sekitar rumah Jang Hyun, tiba-tiba Lee melihat Jang Hyun sedang lewat dan Lee pun memberikan nomor teleponnya kepada Jang Hyun. Di malam harinya tiba-tiba Ji Chul datang untuk menemui Jang Hyun. Mendengar Jang Hyun memanggil ayahnya, ibu Jang Hyun terbangun dan menyuruh Ji Chul pergi. Ji Chul yang tak mau pergi, kemudian Ji Chul menghajar ibu Jang Hyun. Melihat ibunya dipukuli, Jang Hyun sangat ketakutan dan menelpon detektif Lee. Melihat Jang Hyun memegang telepon, Ji Chul langsung menghampiri Jang Hyun dan ingin mengambil telepon tersebut. Kemudian Lee dengan cepat langsung datang ke rumah Jang Hyun sambil menodongkan pistol kepada Ji Chul, dan Ji Chul pun terlihat menyodorkan pisau ke leher Jang Hyun. Saat hendak kabur, Lee berhasil menangkap Ji Chul. Ji Chul pun sempat melakukan perlawanan hingga membuat pistol Lee jatuh ke lantai. Lalu pistol itu diambil oleh Jang Hyun dan tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kemudian terlihat Lee berada di rumah sakit sedang menjalani perawatan luka tembak. Di sisi lain Ji Chul pun kembali masuk ke dalam penjara. Keesokan harinya Ji Chul melakukan olah TKP. Nam Chul terlihat ada di sana.
Namchul langsung melempar batu ke wajah Jichul hingga membuat topi Jichul terlepas. Kemudian Jichul melihat Namchul hingga membuat Namchul menjadi histeris melihat tatapan mata Jichul. Scene berpindah saat Jang Yun sedang dimandikan oleh Lee, dan setelah ibu Jang Yun meninggal, Jang Yun diadopsi oleh detektif Lee. 10 tahun kemudian Jang Yun tumbuh besar menjadi wanita yang sangat cantik, dan sekarang Jang Yun sudah menjadi siswa SMA. Di sisi lain, Namchul juga menjadi guru di sekolah Jang Yun saat itu. Namchul baru pertama kali mengajar di sekolah Jang Yun, kemudian ia menunjuk Jang Yun untuk meneruskan puisi. Saat Jang Yun mencoba untuk mengisi kelanjutan puisi, tiba-tiba salah satu teman mengajak bercanda hingga membuat semua murid tertawa, tetapi tidak dengan Namchul yang hanya diam dan memandangi Jang Yun. Kemudian seorang reporter bernama Kim menghampiri Lee dan mengatakan bahwa Kim akan membuat berita tentang tersangka Jichul. Namun detektif Lee terus menghindarinya dan tidak menghiraukan ucapan Kim. Lalu ia pun pergi meninggalkan Kim. Di satu sisi, Jang Yun yang sedang berulang tahun dan terlihat teman-temannya sedang menyanyikan lagu ulang tahun untuk Jang Yun. Setelah acara selesai, Jang Yun pun pulang. Saat di jalan, Jang Yun melihat Namchul berjalan sempoyongan dan hampir ditabrak mobil. Lalu Jang Yun pun menolong Namchul hingga terjatuh bersama. Kemudian Jang Yun pun mencoba membangunkan Namchul, tetapi Namchul terlihat seperti mabuk berat dan akhirnya Jang Yun pun mengantar Namchul pulang ke rumah. Keesokan harinya di kelas, Namchul pun mengajar seperti biasa. Kemudian Namchul melihat Jang Yun sedang tersenyum. Tiba-tiba teringat tatapan mata Jichul mirip dengan mata Jang Yun, dan Namchul juga terlihat mencekik Jang Yun. Melihat itu semua, murid pun terkejut hingga berteriak. Lalu Namchul pun melepaskan tangannya. Kemudian Namchul menemui Jang Yun dan mengatakan bahwa yang dilakukan Namchul tadi salah. Apabila Jang Yun ingin melaporkan perbuatan Namchul tadi, ia tidak apa-apa. Tapi entah mengapa Jang Yun tidak ingin melaporkan Namchul dan malah ingin berteman dengan Namchul. Di malam harinya, detektif Lee mendatangi Jang Yun ke asramanya karena ia merindukan anak angkatnya itu. Kemudian Jang Yun membawa Lee ke sebuah hotel agar ayah angkatnya beristirahat di kamar. Lee menanyakan tentang sekolah Jang Yun dan juga Lee menanyakan apakah Jang Yun sudah mempunyai pacar. Lalu Jang Yun mengatakan bahwa ia tidak mempunyai pacar. Kemudian Lee menanyakan lagi tentang wali kelas Jang Yun. Kemudian terlihat Jang Yun tersenyum. Lee berasumsi bahwa wali kelas Jang Yun adalah pria dan Jang Yun menyukai wali kelasnya itu. Kemudian Jang Yun menceritakan sedikit tentang Namchul kepada Lee. Jang Yun mengatakan bahwa ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Namchul. Ketika ingin melanjutkan ceritanya, ternyata Lee tertidur. Kemudian Jang Yun terlihat melepas kaos kaki Lee dan memberikan Lee bantal. Dan saat Lee sudah tertidur lelap, terlihat Jang Yun menodongkan pistol ke arah Lee. Keesokan harinya, Jang Yun datang ke rumah Namchul. Di situ Namchul mengatakan bahwa nilai Jang Yun sangat baik. Kemudian Namchul melihat mata Jang Yun dan berkata bahwa mata Jang Yun sangat mirip dengan orang yang Namchul kenal. Pada malam harinya, Jang Yun mengajak Namchul minum di situ. Jang Yun mengatakan bahwa ia menyukai seorang pria dan meminta saran kepada Namchul bagaimana reaksi pria jika perempuan duluan yang menanyakan perasaannya. Tetapi Namchul hanya diam. Setelah itu terlihat Jang Yun mabuk berat. Kemudian Namchul menggendong Jang Yun untuk mengantarnya pulang. Namun di tengah perjalanan, Namchul teringat Yoshin dan membawa Jang Yun ke suatu tempat, berpikir untuk membunuhnya. Saat ingin melempar batu kepada Jang Yun, tiba-tiba Namchul menangis dan tak jadi membunuh Jang Yun. Lalu Namchul pun mengantarkan Jang Yun pulang. Keesokan harinya,
Namchul berkunjung ke rumah orang tua Yosin. Kemudian orang tua Yosin mengajak Namchul untuk makan bersama di sana. Orang tua Yosin mengatakan bahwa Namchul harus bisa menjalani hidup baru supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan, agar bisa mempunyai pacar dan menikah. Di sisi lain ada Jangyun yang sedang berkencan. Saat sedang makan bersama pacarnya, Jangyun melihat TV yang memberitakan bahwa Jichul akan dihukum mati. Mendengar berita itu, Jangyun pun terlihat diam. Kemudian Lee mendapat telepon dari Namchul dan Namchul mengajak Lee untuk bertemu. Saat mereka bertemu, Namchul mengatakan bahwa ia tahu kalau Jangyun anak dari Jichul. Mendengar ucapan Namchul, Lee merasa emosi, mengatakan untuk menjauhi Jangyun. Dan Lee juga mengatakan lagi bahwa Jangyun tidak tahu apa-apa, dan Lee mengingatkan untuk Namchul seolah-olah tidak tahu menahu atas ayah Jangyun. Kemudian Namchul terlihat emosi dan mengatakan bagaimana ia bisa diam saja sedangkan tunangannya dibunuh oleh ayah Jangyun, dan Namchul juga mengatakan apa salah Yosin sehingga Jichul membunuhnya. Lalu Lee mengatakan apa salahnya ialah ketika Namchul menurunkan Yosin sendirian di jalan. Mendengar itu Namchul langsung menghajar Lee dan mereka pun berkelahi. Keesokan harinya reporter Kim datang menemui Lee. Kim terus menanyakan tentang kasus Jichul, dan Kim mengatakan lagi bahwa Jichul mempunyai anak perempuan yang keberadaannya masih misterius. Lalu terlihat Lee tampak marah dan mengatakan tak usah membawa nama Lee dalam kasus Jichul. Scene berpindah saat ayah dan ibu Yosin mengunjungi Jichul di penjara. Namun Jichul tetap saja menolak untuk bertemu orang tua Yosin. Hingga saat di perjalanan pulang, ayah Yosin menemukan obat di dalam tas ibu Yosin, dan ibu Yosin mengatakan bahwa ia tak akan hidup lama lagi. Kemudian ayah Yosin tiba-tiba mengatakan akan ikut dengan ibu Yosin, dan akhirnya orang tua Yosin meninggal. Hal itu membuat Namchul sangat sedih. Setelah itu berita mengenai Jangyun, anak pembunuh, pun tersebar luas. Pacar Jangyun meninggalkan Jangyun karena berita tersebut, dan Lee yang sudah mengetahui berita itu pun langsung mendatangi Jangyun di asrama. Namun ternyata Jangyun tak ada di asrama dan Jangyun terlihat mendatangi rumah Namchul. Di sisi lain juga ada Lee yang mendatangi reporter Kim dan bertanya siapa yang membuat berita tersebut. Lalu reporter Kim mengatakan bahwa yang membuat berita adalah Namchul. Kemudian Lee terlihat sangat marah dan bergegas mencari Jangyun. Lalu saat di rumah Namchul, Jangyun mengatakan bahwa Lee telah membunuh ibunya. Dan alur dibawa pada saat kejadian ibunya meninggal. Waktu itu Jangyun memegang pistol, lalu ibunya datang memeluk Jangyun. Kemudian Jichul mengambil pistol itu dan menembak Lee. Kemudian Jichul dan Lee pun berkelahi. Namun Lee berhasil mengambil pistolnya lagi. Lalu pada saat akan menembak Jichul, ibu Jangyun datang memeluk Jichul dan akhirnya ibu Jangyun yang tertembak. Dan alur dibawa ke masa sekarang. Namchul mengajak Jangyun ke dalam penjara untuk terakhir kalinya. Jangyun bertemu dengan ayah kandungnya yaitu Jichul. Di sana Namchul dan Jangyun menyaksikan eksekusi mati Jichul. Kemudian saat Jichul sudah meninggal, Jangyun terlihat menangis. Lalu Lee yang mendapat informasi Jangyun datang ke dalam penjara langsung bergegas menuju tempat tahanan. Namun saat Lee sampai, ternyata Namchul dan Jangyun sudah pergi dari situ. Berpindah saat Namchul membawa Jangyun ke tempat saat Yosin dibunuh. Lalu terlihat Lee juga menuju tempat tersebut. Kemudian Jangyun terbangun dari pingsannya dan terkejut melihat Lee diikat oleh Namchul. Kemudian Namchul menyuruh Jangyun menembak Lee. Saat itu Jangyun menodongkan pistolnya ke arah Lee. Kemudian Lee mengatakan bahwa yang mengunggah berita tersebut bukan dirinya melainkan Namchul. Lalu Namchul mengatakan bahwa ayah Jangyun telah membunuh tunangannya di tempat ini.
dan Jang Yun mengatakan bahwa ini semua bukan salah Jang Yun. Kemudian Namchul mengatakan bahwa Jang Yun adalah anak seorang pembunuh. Mendengar hal itu, Lee mengatakan bahwa Jang Yun bukan anak pembunuh tetapi anaknya, dan Jang Yun pun langsung mengatakan kepada Lee bahwa ia tidak pernah lupa bahwa Lee yang telah membunuh ibunya. Ternyata selama ini Jang Yun hanya diam dan pura-pura tak tahu karena Jang Yun takut nantinya juga akan dibunuh oleh Lee. Kemudian Lee mengatakan kalau ia tidak akan melakukan seperti yang Jang Yun bayangkan. Namun tiba-tiba Jang Yun menembak kaki Lee dan Lee mengatakan bahwa ia meminta maaf kepada Jang Yun, dan Lee mengatakan bahwa ia sangat tulus mengadopsi Jang Yun. Mendengar hal itu Jang Yun pun menangis. Kemudian Namchul menodongkan pisau ke arah leher Jang Yun dan menyuruh Jang Yun untuk menembak Lee lagi. Tetapi Jang Yun malah menodongkan pistol itu kepada Namchul, dan Jang Yun berkata bahwa Namchul salah menilai Jang Yun. Jang Yun mengatakan bahwa Jang Yun bukanlah seorang pembunuh, dan Jang Yun terlihat menodongkan pistol ke arah kepalanya sendiri dan berkata lebih baik Jang Yun yang mati saja. Melihat itu Namchul dan Lee sangat terkejut dan mereka berusaha mencegah Jang Yun. Saat akan menembakkan pistol ke kepalanya sendiri, tiba-tiba Namchul menghampiri Jang Yun dan Namchul lah yang terkena tembakan. Setelah itu Alur dibawa ke beberapa tahun kemudian. Saat Lee keluar dari penjara, dijemput oleh Jang Yun dan mereka pun terlihat bahagia. Dengan begitu film pun selesai.